Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, kita update lagi ya harga-harga cryptocurrency kita. Bitcoin kita lihat udah mencoba bounce ya, mencoba bounce. Dia kemarin sempat turun lagi dikit, tapi ini malah tercipta bullish divergence di sini ya. Nah, kita lihat ya harga turun begini, tapi ini harga naik begini, apa RSI naik begini. Ini bullish divergence yang cukup jelas, cukup kuat. Jadi harga akhirnya rebound ya, rebound dengan cukup baik di sini. Dan sebenarnya ini kita melihat data tanda-tanda rejection sebenarnya di sini ya, gara-gara ini udah mencapai Fibonacci 0,618 ini ya, udah mencapai ya. Jadi ini biasanya bisa memang menjadi resistance ya. Ini gue cuma takutnya ini skenario ABC pattern ya, cuma takutnya itu aja ya. Sebenarnya kalaupun turun ini nggak boleh turun jauh-jauh, kalau nggak akan terjadi ABC pattern. Ini dia harus hold support yang inilah paling nggak gitu ya. Ini harus hold support ini, atau sebenarnya kalau lebih bagus di sini dia udah bagus gitu ya, karena ini high, ini higher high ya. Jadi gua expect ada higher low juga di sini, kurang lebih ini harus bertahan atau paling enggak di sinilah ya, paling banter di Fibonacci nih. Kalau dia jebol support ini kemungkinan besar bisa ABC pattern ya, ABC pattern turun gitu ya. Yang gini kita clone aja, mirip-mirip bear flag ya. Kalau dia turun dia akan mencapai target ini kurang lebih ya, target support line kita ini nih kurang lebih nih ya. Kemungkinan besar ada kemungkinan seperti ini, enggak kemungkinan besar lah istilahnya. ABC pattern nih kayak gini nih ya, titik A turun B C D gitu ya. Ini AB sama dengan CD ini ya sebenarnya ya kan, length AB sama dengan length CD gitu ya, atau orang juga sebut dead cat bounce pattern ya. Turun dia retracement 50%-an, atau kalau di crypto tuh bisa 61% itu tadi Fibonacci 618, lalu turun lagi gitu ya. Antara dua pattern ini ada kemungkinan terjadi seperti itu. Atau sebenarnya kalau misalnya kita mau optimis ya, kita optimis, sebenarnya gue berharap Bitcoin tuh paling nggak retest garis miring ini ya, 59500 ini paling nggak dia harus retest ini sebenarnya ya, baru misalnya dia turun dikit ke sini baru naik lagi gitu ya, bisa juga seperti itu gitu ya. Dan akhirnya dia membentuk pola ascending triangle seperti ini ya. Ini gue berharap dia membentuk pola ascending triangle seperti ini sebenarnya ya, untuk Bitcoin ya, ascending triangle. Jadi dia turun begini, dia turun begini, dia turun begini, lalu naik sini ya, turun sini, baru akhirnya breakout lagi ke atas. Ini sebenarnya ada salah satu skenario yang bisa play out ya, selain ABC pattern tadi, atau bisa juga ascending triangle seperti ini ya. Menurut gua bisa juga seperti itu. Atau terakhir ada juga misalnya kita membentuk pola ABC pattern ini terjadi ya kan, yaitu dia turun begini, lalu dia turun begini, akhirnya begini ya. Ini kita bisa aja membentuk inverted head and shoulder gitu ya, dengan resisten di sini ya, bisa aja ini terjadi ya. Menurut gue ini ada kemungkinan juga bisa kayak gitu ya. Intinya kita ada 3 titik yang penting. Yang satu pasti kurang lebih di sini ya, 49500 ini titik penting. Lalu kedua resistance yang ini cukup penting. Lalu ketiga yang di sini ya, udah jelas ya, kurang lebih sekitar sini 60k ini ya, ini titik yang penting. 3 titik ini kita perlu perhatikan untuk Bitcoin ya. Kalau misalnya dia sideways begitu sih nggak gitu masalah ya. Kita lihat lagi besok skenario mana yang play out gitu ya. Kalau terjadi ABC pattern, menurut gua kemungkinan besar terjadi inverted head and shoulder ya, seperti itu ya.
ABC pattern. Pertama ABC pattern dulu seperti ini, baru inverted head and shoulder, dia bentuk head, dia bentuk right shoulder, dia lalu breakout, retest, akhirnya naik lagi ya. Kira-kira seperti ini untuk Bitcoin menurut gua. Seperti itu. Ini bisa juga terjadi seperti ini. Sama kayak Ethereum ya. Ethereum gue juga melihat hal yang serupa ya, mirip-mirip ya. Tapi Ethereum bagusnya dia itu langsung bounce ya. Kemarin gue udah bahas juga. Ethereum langsung bounce di sini dan terjadi rejection di sini gitu ya. Kita lihat ya, cukup akurat ya resistance kita ini ya. Memang ini resistance yang bagus ya. Ini support, ini resisten. Jadi ini akhirnya menjadi resisten yang cukup kuat untuk Ethereum. Dan sekarang Ethereum lagi mencoba bouncing di dalam support resistance kita ini ya. Kalau ini bisa bertahan, menurut gua ini Ethereum membentuk pola ascending triangle ya. Nggak usah kita gambar lagi, udah ada support dan resistance alami dari sebelumnya ini ya. Ingat ini ada support ini ya, support ini resistance berkali-kali ya. Jadi ini juga menjadi kuat, atas garis ini kuat, garis bawah ini juga kuat gitu ya. Menurut gua ini harusnya menjadi ascending triangle. Ascending triangle adalah pola bullish ya, ingat ya. Gua Ethereum akan naik ya dengan skenario seperti ini. Kita lihat aja ya. Untuk altcoin gue merasa memang masih akan naik sih ya, asal Bitcoin nggak terjun bebas gitu ya. Kalau Bitcoin ascending triangle juga, gue yakin Ethereum akan ascending triangle juga, dan bahkan akan cepet breakoutnya ya. Nggak perlu selama ini menurut gue, paling dia sampai sini udah naik gitu menurut gue ya. Kira-kira itu untuk Ethereum. Oke, mau bahas sedikit untuk BNB kemarin udah breakout ya. Kita lihat ini sempat wipe off turun, tapi Fibonacci ini berhasil menolong gitu ya. Lalu sekarang dia retest supportnya ya, retest support, dan kelihatannya sih berhasil ya, Kita lihat kalau Bitcoin konsolidasi sih harusnya ini BNB akan kemungkinan naik lagi ke atas ya, kembali naik ya, yaitu mencari target price daripada falling wedge kita ini ya. Paling nggak harusnya dia punya target price pertama di sini gitu ya, untuk si BNB ini, atau di sekitar sinilah ya, sekitar sini gitu. Ini jadi target untuk BNB menurut gua. Kita tandain dulu ya targetnya ya, di sekitar sini ya. Oke, nah ini resistance untuk BNB. Menurut gua kira-kira seperti itu untuk BNB. Satu lagi gue mau bahas satu koin lagi yang hari ini ngamuk ya, nggak jelas nih kenapa tiba-tiba ngamuk, apalagi kalau bukan Doge ya. Aduh, Doge di saat yang lain lagi galau-galau dia pump kayak begini. Coba, waduh, dari mana nih? Ini juga bingung kita. Kalau analisa Doge kan sama seperti kemarin ya, sempet gue analisa kemarin kan pas lagi pump gila-gilaan begini, belum ada candle ini nih. Gue inget ini, bisa dicek di video-video sebelumnya lah. Gue sempet bilang ini kemungkinan besar bisa retrace ke Fibonacci 0,618 ini ya, dan pas berbarengan dengan support ini, dan ternyata bener kejadian ya, dia turun ke sini gitu ya. Dia membentuk pola double bottom seperti ini. Double bottom, dia breakout ke atas lalu retest ya, cukup bagus ini memang teknikalnya ini, makanya dia breakout ke atas gitu ya. Gak heran sebenarnya untuk Doge ini, tapi menurut gua kekuatan dari mana Doge ini, gue juga bingung ya. Tapi ini kalau gue lihat price structure-nya sih lumayan bagus ya, terus terang ya Doge ini ya. Kalau ini bisa rally bertahan di atas Fibonacci yang ini aja nih, harusnya bisa naik terus ke atas ya. Apakah benar-benar mau ke $1? Kita lihat aja ya. Coba gue tarik Fibonacci trennya ya, Fibonacci trend dari atas ini, cari support di sini. Nah, kita lihat untuk target Doge sebenarnya beneran $1. Ya, kalau beneran kejadian $1 sih gue salut lah ya untuk Doge ini ya. Kita lihat aja ya, gue nggak tahu terus terang, soalnya fundamental Doge ini menurut gue nggak terlalu bagus ya. Ini ibaratnya koin meme doang sebenarnya ya.
Jadi kalau Doge mau naik terus, dia harus mempertahankan support ini ya. Teman-teman mau coba jaring Doge, coba aja jaring di sini gitu ya, di 0,328 ini ya. Ini katakannya mau retest nih, kelihatannya sih mau retest, kelihatannya seperti itu ya. Kalau mau beli Doge posisinya di sini 0,361 inilah kira-kira ya. Kalau Doge bisa break, bisa bounce di sini lalu break all time high dia ya, menurut gue ya kemungkinan bisa terbang ya, ada kemungkinan ya. Secara teknikal dia seperti itu kalau yang gue lihat ya. Sebenarnya Doge ini kalau gue lihat ini selain double bottom, dia breakout pola falling wedge yang ini ya. Dia breakout pola falling wedge yang ini, dia udah breakout ini. Perbaiki dikit. Oke ya, ini udah breakout begini ya, makanya dia retest, dia naik lagi seperti ini ya. Ini pola yang bagus memang untuk Doge ya, kira-kira itu untuk Doge. Kalau target price pertama gue sih udah pasti all time high dia ini dulu, kalau disuruh cari target price ya. All time high ini, lalu dia misalnya breakout, paling enggak dia akan mencapai ini menurut gue, paling enggak 0,57 ini ya. Teman-teman mau beli di mana di Indodax, silahkan tinggal dikali harga USDT-nya ya. USDT-nya lagi mahal, 15.500-an itu ya, mahal ya. USDT aja bisa all time high kira-kira begitu ya. Oke, untuk Bitcoin dominance juga gue mau bahas sedikit. Dia kemarin sempat pump lalu turun lagi ya, sekarang lagi coba di support box ini, lagi konsolidasi. Kita lihat aja, kalau misalnya ini support box ini jebol lagi, dia mungkin konsolidasi di gini kan, lalu jebol lagi, wah ini semakin mempertegas alt season kita gitu ya. Kedua ini pertanda yang bagus lah pokoknya untuk alt season gitu ya. Bitcoin asal bertahan gitu ya, nggak gitu masalah. Kita lihat aja tuh toko kripto tuh, koin TKO tuh, gua kemarin sempat analisa TKO itu dia bentuk pola falling wedge gini ya, terus sudah breakout ya, udah breakout dan makanya dia langsung pump gitu ya. Dan sekarang dia sedang mencoba menguji resistance yang ini. Kalau resistance ini bisa break, ini menurut gua TKO bisa pump lah ya, kurang lebih. Tapi gue juga belum tahu target price nya berapa, tapi yang pasti waktu hari pertama peluncuran dia pernah mencapai $10. Jadi ya siapa tahu bisa $10 lagi gitu ya kan. Nah kalau kita punya Fibonacci, kita nggak bisa tarik terlalu banyak ya, kita cuma bisa tarik seperti ini. Nah seperti ini ya. Nah lihat ya, kita Fibonacci ini cukup tepat ya. Ini ada resistance, lalu ada resistance lagi di sini, lalu berubah menjadi support di sini gitu ya. Ini juga resistance 2 kali ya. Ini Fibonacci ini bisa kita pakai gitu ya istilahnya. Dan sekarang yang tadi gue bilang lagi mencoba break all time high ini, bukan all time high, pokoknya inilah resistance yang ini. Kalau dia bisa bertahan atau konsolidasi dikit begini akhirnya breakout, menurut gue dia bisa naik ya. Naik, target pertama di sini ya, di $7,1 ya. Akhirnya baru mungkin menuju $9,2 ini ya. Tapi kita lihatlah, mungkin TKO ini dalam ya minggu-minggu ini mungkin masih sideways sih menurut gua sih ya, kemungkinan masih sideways ya. Soalnya koin-koin lain mungkin masih sideways termasuk Bitcoin. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga mesin dari insight ya. Untuk posisi Binance gua kemarin teman-teman gua kasih lihat ya, transparan aja. Kemarin kan rugi banyak ya, dan sekarang Cardano nya kemarin gua udah close di break even ya, jadi nggak jadi rugi ya, nggak rugi kok kemarin pokoknya. Nih boleh dilihat nih Cardano nih ya, ini komisi ini $0,77 ini ya, tapi potong komisi ya, anggap aja impas lah ya, terus bayar lagi ini, ya udahlah ya. Nah, yang penting nggak loss lah ya. Kemarin tuh Cardano udah loss 50%, 40% tuh ya, stres juga lihatnya, untung nggak liquid ya. Nah, jadi Cardano nya udah mendarat dengan selamat ya, tinggal si Bitcoin ini nih, tinggal
Bitcoin ini kan gue harap paling nggak break even dikit lah. Gue udah mau close ya, gue udah mau close, tapi gue ada pasang long di sini ya, 550 sama gue ada pasang Ethereum juga. Ethereum gue ada pasang long di 1945 sama 1860 ya. Ini Ethereum yang gue pasang. Lalu gue pasang lagi Cardano ya, nggak kapok ya, kita main lagi di Cardano ya, di 1,18 ini ya. Harusnya kalau ini dapat, ini cukup bagus lah, posisi ini cukup bagus untuk Cardano menurut gua. Kalau nggak dapet ya nggak apa-apa gitu ya. Oke, itu aja untuk video hari ini. Teman-teman kalau suka boleh di like, komen, dan subscribe. Boleh di share ke teman-teman supaya channel ini bisa semakin berkembang ya. Boleh berguna, memberi insight pada orang-orang di luar sana. Oke, itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching. See you the next video. Bye bye.